Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lailatul Syarifah Kurniasari, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Yustina Theodora Uran, dan pengajar praktik saya, Ibu Nancy Siregar. Adapun hal yang melatar belakangi kegiatan ini adalah pada abad 21, guru atau pendidik dihadapkan pada fenomena krisis karakter. Salah satu penyebabnya adalah kemudahan murid dalam mengakses dunia luar tanpa batas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya murid yang mengikuti tren budaya luar tanpa memfilter atau mengkaji apakah budaya tersebut sesuai dengan kebudayaan bangsa kita. Budaya positif adalah nilai yang telah disepakati yang menjadikan kebiasaan bersama yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Komitmen pelaksanaan budaya positif harus dimulai sejak dini. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut dan diyakini di sekolah. Membangun budaya positif di sekolah dapat diawali dengan membangun budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas dan komunikasi yang efektif. Adapun tujuannya adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan berkarakter melalui disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Cara melakukan budaya positif di sekolah yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang manfaat dan pentingnya budaya positif di sekolah. Yang kedua, kita harus berkolaborasi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, murid melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten. Dan yang terakhir, kita harus merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam menerapkan budaya positif adalah yang pertama, seluruh warga sekolah sebagai role model bagi murid dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, tentunya orang tua sebagai role model menjadi pembiasaan positif di rumah. Yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ini adalah bukti aksi nyata saya dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kehadiran waktunya. Saya di sini adalah calon guru penggerak di sekolah ini dan akan menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah budaya yang akan kita terapkan secara bersama, merupakan nilai kebajikan yang akan kita terapkan bersama-sama di sekolah ini. Nah, adapun budaya positif itu dibangun dari yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Jadi kita punya budaya positif yang dibangun dari 4 komponen. Yang pertama kita akan berbicara tentang disiplin. Nah, kebanyakan orang akan menunjukkan kata disiplin itu dengan kata tertib, kemudian teratur, kepatuhan, ada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Disiplin itu adalah salah satu alternatif lain dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kemudian kalau untuk motivasi, kenapa manusia memiliki motivasi? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah kenapa ada konsep disiplin dan motivasi dalam membangun budaya positif. Kemudian keyakinan kelas. Apa itu keyakinan
di dalam kelas. Nah, pembuatan keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan yang universal dan dalam bentuk yang positif. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati itu akan menjadi kesepakatan kelas. Jadi kita dalam belajar itu hendaknya kita membuat keyakinan kelas dalam mata pelajaran kita, sehingga kita bisa sama-sama mengetahui jika terjadi kesalahan dan akan menyadari dengan sendirinya kalau kita melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar dalam manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi jika ada siswa yang tiba-tiba datang terlambat karena ingin sarapan, karena sebenarnya siswa tersebut adalah butuh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa? Yaitu rasa lapar. Nah, seperti itu adalah contoh sederhana kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Mungkin ada siswa yang ingin sekali diperhatikan sehingga dia membuat keonaran. Sebenarnya siswa itu butuh cinta dan kasih sayang dari kita. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah kebebasan atau freedom. Jadi semua orang itu butuh kebebasan. Hanya saja kita sebagai guru kita harus mengarahkan kebebasan yang seperti apa sih yang boleh dimiliki oleh siswa. Kemudian ada kesenangan. Kebutuhan hidup itu pasti terutama yang kita tuju adalah kesenangan. Kesenangan di sini berhubungan dengan bagaimana kita sebagai guru, peran guru itu sebagai apa? Sebagai guru yang berpihak pada murid, sehingga siswa itu merasa senang. Karena tujuan kita utama kita adalah terciptanya kebahagiaan dan dalam bermasyarakat. Ya, jadi kemudian yang kelima adalah kekuasaan. Setiap orang itu pasti ingin memiliki kekuasaan. Tetapi kekuasaan yang diciptakan di sini adalah kita sebagai guru bagaimana mengatur kekuasaan siswa itu adalah sebagai siswa. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu juga sebagai manusia kita juga memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, arti kata penghukum di sini adalah selalu memberikan punishment atau hukuman kepada setiap kesalahan siswa tanpa diketahui alasan-alasannya, tanpa dicari tahu dulu alasan-alasannya. Jadi penghukum itu awas kalau nggak mengerjakan lari lapangan. Nah, itu adalah contoh posisi kita sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, posisi seperti ini contohnya bagaimana membuat orang merasa bersalah. Oh, kamu ini hanya merepotkan saya saja, membuat saya capek. Nah, itu adalah membuat si siswa itu menjadi merasa bersalah. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kurang baik. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, kalau teman biasanya kita lebih mengajak siswa kita, misalnya, ayo nak kita belajar dulu. Nah, jangan nak kenapa di luar? Kalau di luar nanti saya suruh lari atau dan sebagainya. Itu tadi posisi penghukum. Nah, ini beda dari penghukum, membuat merasa bersalah dan juga teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau kita posisinya adalah memantau, mengingatkan saja. Jadi memantau siswa dalam koridor tadi itu keyakinan kelas. Jadi kita di posisi pemantau. Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, kalau sudah di posisi manajer ini kita itu mengatasi suatu anak yang bermasalah adalah dengan cara lebih bijak lagi. Jadi kita akan mengungkapkan bagaimana, apa sih alasan kamu melakukannya. Saya juga pernah merasa bersalah. Jadi kita tidak hanya menjudgment siswa, tetapi kita juga pernah merasa bersalah. Jadi kita mengakui bahwasanya setiap manusia pasti merasa bersalah. Nah, di posisi manajer inilah yang harapan dari budaya positif. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya ada di posisi manajer. Manajer itu tentu tahu bagaimana anak buahnya, bagaimana siswanya, kemudian bagaimana mengatasi ketika ada siswa yang bermasalah. Kemudian, nah, ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tanpa membuat siswa itu merasa bersalah, tetapi dengan dirinya sendiri menyadari. Jadi perbedaan antara membuat rasa bersalah dengan menyadari kesalahannya itu pasti akan sangat berbeda Bapak Ibu.
Nah, ketika di segitiga restitusi, kita diajarkan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, identitas kita itu distabilkan. Kalian berperan sebagai siapa? Siswa misalnya. Kemudian, setiap orang itu pasti akan melakukan kesalahan. Kata-kata itu pasti muncul. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahkan ibu juga pernah melakukannya. Nah, seperti itu adalah menstabilkan identitas siswa. Kemudian, yang kedua adalah kita harus cari tahu dulu validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Kita mencari tahu bagaimana alasan anak tersebut melakukan kesalahan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif? Kita tanyakan kepada siswa. Kalau akunya alasannya ya tadi, misalnya terlambat datang ke kelas. Kenapa? Alasannya adalah ke kantin misalnya. Karena ke kantin. Alasannya apa? Yaitu tadi, saya makan bu, saya lapar. Kemudian kita tanya kembali, adakah cara yang lebih efektif? Misalnya, oh berarti ke kantin jajan yang kenyang tetapi tidak menunggu lama, tidak harus membuat yang lama. Anak akan menyadari itu. Kemudian kita ingatkan lagi bagaimana keyakinan kelas yang kita bangun. Misalnya keyakinan kelas yang sudah kita bangun adalah datang tepat waktu di saat pelajaran kita. Tentu akan diingatkan seperti itu. Maka nantinya siswa akan menyadari kesalahannya tanpa kita buat rasa Nah, itulah Bapak Ibu budaya positif yang bisa saya keluarkan di sini sehingga nantinya bisa diterapkan mungkin di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Kalau bisa kita tidak di posisi penghukum lagi, tidak lagi di posisi pembuat rasa bersalah, tapi lebih ke teman, kemudian lebih ke pemantau dan juga manajer. Jadi siswa itu kita itu sebagai guru harus berpihak pada siswa seperti filosofi Ki Hajar. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Pak. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi, ini akan mensosialisasikan budaya positif yang pertama adalah tentang kerapihan. Undang-undang nggak berangkat sekolah, salah itu, ya. Jadi nggak saling tunjuk-tunjukkan. Sudah pasti pegang kami. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Diwakilkan oleh ketua kelas, tetapi semua disepakati oleh kalian sendiri, kalian dalam satu kelas. Jadi kesepakatan kelas ini nanti kita gunakan sama-sama demi keberlanjutan kita dalam belajar kelas, demi kenyamanan kita belajar di dalam kelas, dan demi kita semua untuk menuju keberhasilan kelas sebuah. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya menguntungkan gurunya, tetapi juga menguntungkan
Nanti ini akan ditandatangani dan kita sepakat bersama. Kita sepakati secara bersama. Bisa dipahami? Nah, akan dibuat bagikan catatan kecilnya untuk kalian segera bisa ya. Kelas 9 ya, kesepakatan kelas 9 diantaranya adalah berangkat tepat waktu, bagus ya. Kemudian pulangnya juga tepat waktu, tidak boleh bolos maksudnya ya. Kemudian berpakaian rapi, betul. Kemudian menghormati guru ketika di dalam kelas, ya good. Bertanggung jawab, kemudian tidak berisik saat guru menjelaskan, good. Kemudian menghormati guru dan mematuhi perintahnya, boleh. Kemudian datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan kelas yang kalian juga sama-sama baca dan dengarkan ya. Nah, sekarang kita tanda tangani kesepakatan kelas ini. Yo, yang mewakili menandatangani. Nah, ini kita akan terapkan di dalam kelas biar apa tadi? Biar satu, lancar belajarnya, nyaman belajarnya, kan yang paling oke, kita diwakili ketua kelasnya ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa.